Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kalau air susu semuanya tahu ya. Kalau air tuba siapa? Tuba itu adalah nama pohon. Nama pohon yang sangat beracun. Berarti sama saja air susu dibalas dengan air tuba itu adalah membalas air susu dengan racun. Ini sebuah perumpamaan, sebuah ungkapan yang sering dipakai untuk menggambarkan orang yang membalas kebaikan dengan keburukan. Contoh, ada orang baik sekali sama kita. Dia sering membantu kita ketika kita lagi sangat membutuhkan bantuan dia. Ada masalah apa, dia bantu. Anak kita sakit, dia bantu. Kemudian kita terlilit hutang, dia bantu. Kira-kira kalau misalnya suatu saat dia minta sesuatu kepada kita dan kita mampu, gak tega Ustaz menolak. Takut air susu dibalas dengan air tuba. Banyak di antara kita alhamdulillah kalau sudah dibaiki sama orang lain, berusaha bagaimana caranya tidak berbuat buruk kepada orang tersebut. Tapi ternyata tidak jarang di antara kita yang mungkin setiap hari membalas air susu dengan air tuba tanpa terasa. Pertanyaan saya, siapakah? Ini bukan orang. Yang paling berjasa kepada kita adalah Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala paling berjasa kepada kita? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan segala-galanya kepada kita. Sering sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita, entah itu yang bersifat duniawi maupun yang bersifat ukhrawi, tanpa kita meminta, memberikannya kepada kita begitu saja. Contoh, siapa yang pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga nanti saya bisa bernafas. Coba angkat tangan. Yang pagi ini tadi habis subuh berdoa sama Allah, ya Allah semoga hari ini saya bisa bernafas. Siapa yang tadi pagi berdoa seperti itu? Ada enggak? Dikasih enggak sama Allah? Padahal kita enggak minta kan?
Makanya keterlaluan kalau misalnya ada orang mengatakan Allah itu pelit. Ada sebagai orang kayak gitu. Saya minta wong sugi, nyatane orang sugi-sugi. Allah ini pelit. Astagfirullahaladzim. Kan cuma itu yang belum dikabulkan sama Allah permintaan kita. Banyak di antara nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan tanpa kita harus memintanya kepada Allah. Dalam satu hari kita sih butuh nafas. Nafas itu mahal nggak? Mahalnya seberapa? Berapa? Kalau nafas itu di liter. Nafas itu ukurannya liter. Menurut sebuah penelitian, dalam sehari itu kita membutuhkan untuk bernafas 14.000 liter. Setiap apa? Harinya. Kalau dihitung-hitung antara oksigen dengan nitrogen, karena itu kebutuhan nafas kita. Kalau dihitung-hitung dengan harga yang dijual sekarang, dalam satu hari itu kita butuh duit 176 juta. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan itu kepada kita tanpa kita minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian itu berusaha untuk menghitung nikmat Allah, kalian tidak mungkin bisa menghitung. Itu kita baru bicara masalah nafas. Belum kita berbicara yang lainnya. Nuwun sewu, nuwun sewu. Panjenengan ke kamar mandi, buang. Setelah buang, keluar mengucapkan ghufranaka. Ada doa yang lain, alhamdulilladzi adhaba 'anna al-adza wa'afani. Begitu keluar kamar mandi kok mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Nikmat apa badan? Nikmat. Kebelet, yang dikebelet itu nggak bisa keluar. Wah, orang karu-karuan. Ada orang dioperasi gara-gara nggak bisa buang air kecil, buang air besar. Ada cerita seorang kakek usia 70 tahun. Suatu hari dia itu tidak bisa buang air kecil selama 3 hari kalau nggak salah. Rasanya ora karu-karuan, sakitnya luar biasa. Akhirnya pergi ke dokter, diperiksa sama dokternya, wah ini harus operasi. Ya udah apa-apa lah, orang tahan banget guys, rasanya orang karu-karuan. Akhirnya operasi, betul begitu periksa langsung operasi. Begitu selesai operasi, rasanya apa? Plong, enak banget. Perawatan, kemudian setelah itu selesai perawatan sembuh. Ada nota tagihan. Begitu ngelihat angkanya, angka yang ada di nota itu, mbah-mbah tadi itu nangis 10 juta. Mbah-mbah itu spontan nangis di hadapan dokter yang mengoperasi dia. Dokternya tanya, "Mbah, apa terlalu mahal? Kalau terlalu mahal, kami bisa memberikan diskon, kami kurangi." Kata mbah-mbah itu, "Pak dokter, saya nangis itu bukan karena melihat angka 10 juta. Tapi saya itu nangis karena saya teringat selama 70 tahun saya bisa pipis.
Tidak pernah saya ditagih nota sama Allah Subhanahu wa ta'ala. 70 tahun bisa pipis orang bayar. Ini 3 hari. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang akan kalian dustakan? Itu kita baru bicara masalah nikmat duniawi. Belum kita berbicara nikmat ukhrawi. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita mendapatkan hidayah beragama Islam. Nikmat nama badan? Nikmat. Di tengah-tengah manusia yang jumlahnya miliaran orang, belum mendapatkan nikmat beragama Islam. Inilah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa yang membedakan antara kita dengan tetangga kita yang sama-sama hidup di situ sudah lama, yang tinggal satu RT? Kok kita dilahirkan dalam keadaan beragama Islam, sedangkan tetangga kita tidak beragama Islam? Padahal tinggalnya dekat. Kenapa Allah pilih kita mendapatkan karunia beragama Islam? Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita runtut seluruh nikmat tersebut, tidak mungkin kita akan bisa menghitung nikmat itu. Tapi yang jadi pertanyaan, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terhitung itu, sudah seperti apa kita membalasnya? Banyak di antara kita ternyata kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu justru malah kita balas dengan air tuba. Apa iya Ustaz? Kalau nggak percaya, di dalam sehari kita berbuat maksiat sama Allah berapa kali? Suatu hari pengen tahu dalam sehari semalam sih berbuat maksiat berapa kali? Kemudian menyiapkan kertas dan apa? Dan pulpen. Itu kalau misalnya kita sempat untuk menghitung itu, kira-kira sehari kita berbuat maksiat berapa kali? Nggak terhitung. Tragisnya dan dahsyatnya, ketika kita berbuat maksiat itu, setiap kita berbuat maksiat, medianya, sarana pendukungnya adalah kita gunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk berbuat maksiat kepada yang memberi nikmat tersebut, yaitu Allah Subhanahu. Bapak-bapak yang mungkin kadang-kadang masih suka cuci mata. Itu cuci mata pakai apa? Mata. Mata dari siapa? Allah. Tuh, baru tahu kan? Kita berbuat maksiat kepada Allah menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu apa? Bukan membalas air susu dengan air tuba. Orang-orang kaya yang sampai sekarang belum tergerak hatinya untuk mengeluarkan zakat hartanya. Harta itu dari siapa? Allah. Yang disuruh dikeluarkan gak semuanya, cuma 2,5%. Lihat antara nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, gak sebanding. Kita itu kadang-kadang cuma melihat nikmat itu dari sisi materi, duit saja. 1 miliar dikurangi 20 juta, ya akeh. Coba sekarang nafas Anda yang satu hari 147 juta. 1 bulan itu kalau 140
7 juta 1 bulan itu 5,3 miliar. Duit, cuman wujudnya itu bukan kertas. Wujudnya sesuatu yang sangat kita butuhkan. Panjenengan mau nggak bernafas sebulan dibayar 5 miliar? Siapa sih gelem? Ya. Yang namanya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mesti berwujud uang. Ini pemahaman yang sempit tentang nikmat. Makanya pernah ada seorang miskin datang kepada seorang ulama salaf. Kata orang miskin itu, Pak Ustadz, bahasa kita, atau Pak Yai, saya ini kok dari dulu miskin terus gak punya duit ya. Saya ini dilahirkan miskin, baik juga miskin, bapak saya juga miskin, anaknya miskin, putune miskin. Kawin biyen ora tahu dadi wong sugih. Akhirnya ulama tersebut ingin mengajak orang miskin itu untuk berpikir bahwa nikmat itu bukan hanya berbentuk uang. Dia bertanya, "Fulan, kalau misalnya ada orang datang kepada kamu pengen beli mata kamu, dibeli 1 mata ya 100 juta lah, loro berarti pira? 200. Kamu mau? Yo mau yo. Masa mata dibeli? Ya sudah, kalau kamu nggak mau dibeli matanya, orang itu pengen beli telinga kamu. Sama harganya sih. Wah, nggak mau. Satu-satu disebutkan, orang mau pengen beli jantung kamu, orang pengen beli ginjal kamu, orang pengen nggak mau. Kata ulama tersebut, subhanallah, kamu ngakunya miskin padahal kamu adalah seorang jutawan. Jutawan apanya? Anggota tubuh. Itu tidak bisa dinilai dengan uang. Kamu selama ini mengeluh bahwasanya kamu miskin, padahal sebenarnya kamu adalah seorang yang kaya raya karena kamu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anggota-anggota tubuh yang tidak bisa dibeli. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitung. Kita mendengarkan hal-hal yang tidak baik menggunakan telinga yang Allah berikan kepada kita. Kita ngerasani berbuat maksiat kepada Allah menggunakan lisan yang Allah berikan kepada kita. Kita jelalatan mengumbar pandangan mata menggunakan mata yang Allah berikan kepada kita. Itu apa? Tidak termasuk membalas air susu dengan air tuba. Kira-kira Allah mampu nggak? Kalau kita gunakan mulut kita untuk maksiat, kita gunakan telinga kita untuk maksiat, kita gunakan mata kita untuk berbuat maksiat, kira-kira Allah mampu nggak untuk mencabut nikmat itu detik itu juga? Mampu nggak? Mampu. Bahkan sekarang juga Allah Subhanahu wa ta'ala dalam 1 detik mampu untuk membuat kita tiba-tiba tidak bisa berbicara alias ngomong. Membuat kita tahu-tahu tidak bisa mendengar alias ngomong. Tahu-tahu tidak bisa melihat alias buta. Bahkan Allah mampu untuk membuat kita tiba-tiba nggak bisa berjalan alias lumpuh. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu. Dan mungkin sebagian dari manusia layak untuk dicabut nikmatnya. Kenapa? Karena setiap hari dia berbuat maksiat kepada Allah menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada dia.
Sudah dikasih kaki, bukannya digunakan untuk pergi ke masjid, tapi digunakan untuk berbuat maksiat. Pantes kalau misalnya Allah menimpakan hukuman kepada orang-orang seperti itu. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa kok Allah tidak mencabut? Panjenengan pernah melihat orang yang gak bisa bicara? Kalau bicara kan Kalau misalnya kita mengalami hal seperti itu, karena setiap harinya kita gunakan lisan kita untuk merasani orang, mungkin layak, pantas. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala belum mencabut? Bukan tidak, belum. Kenapa? Mungkin karena Allah Subhanahu wa ta'ala kasihan sama kita. Allah Subhanahu wa ta'ala kasihan sama kita. Ini anak Adam, manusia ini, kalau misalnya tahu-tahu nggak bisa melihat, bagaimana rasanya? Coba panjenengan pejamkan mata. Gak usah lama-lama, 1 menit. Apa yang dirasakan? Gelap. Gak tahu ini siang atau malam. Bisa melihat lucunya cucu jenengan yang baru berapa tahun? Gak bisa. Bisa melihat hijaunya sawah? Gak bisa. Bisa melihat teman yang di samping? Gak bisa. Begitulah rasanya orang yang buta. Allah kasihan sama kita. Akhirnya tetap dikasih izin melihat. Supaya apa? Supaya kita mau kembali dan sadar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu adalah kebaikan Allah, tapi lagi-lagi kebaikan Allah itu kita balas dengan air tuba. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu yumhil wala yuhmil. Artinya Allah itu menunda tapi tidak lupa. Jadi dikira kalau misalnya kita itu belum dicabut izin kita berbicara, belum dicabut izin kita mendengar, belum dicabut izin kita melihat, belum dimiskinkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan dikira bahwasanya Allah itu lupa. Enggak. Setiap perbuatan yang kita lakukan itu dicatat dengan rapi. Nanti pada hari kiamat kita akan terkaget-kaget. Ternyata subhanallah, daftar dosa yang kita lakukan itu tercatat begitu panjang. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 49. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa wudi'al kitab. Pada hari kiamat nanti buku catatan itu akan dibeber, diperlihatkan kepada para manusia. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi. Merasa khawatir melihat buku catatan amalan dia. Orang-orang yang banyak maksiat itu ketakutan. Wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Orang yang banyak maksiat itu berkata, kitab apa ini? Masa kecil besar semuanya ditulis di situ? Maksiat sekecil apapun itu ditulis di situ. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sekecil apapun amalan kebaikan yang kita lakukan akan ditulis dan kita akan mendapatkan balasannya. Sebaliknya sekecil apapun perbuatan maksiat yang kita lakukan akan ditulis dan kita akan mendapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya mukmin itu tidak harus suci dari dosa, karena itu nggak mungkin. Yang suci dari dosa itu adalah para nabi dan para rasul. Maksum mereka. Kalau kita manusia biasa, kadang berbuat maksiat. Cuman yang membedakan, kalau mukmin itu melakukan perbuatan dosa, cepat-cepat
istighfar dan taubat. Gitu nggih. Kalau misalnya kemarin ngerasani astagfirullah. Jadi setiap ngerasani astagfirullah wa atubu ilaihi, ya Allah aku tobat, untuk memperbaiki diri kita. Kita tingkatkan kekhusyuan kita. Yang mungkin zakatnya belum dikeluarkan, kita keluarkan zakat tersebut. Yang mungkin sholatnya masih bolong-bolong, kita sempurnakan sholatnya. Yang mungkin sholatnya sudah 5 waktu tapi belum khusyuk, membiarkan telinga kita mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Yang mungkin kita masih biasa mengumbar pandangan kita, kemudian melepas lisan kita untuk mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Kita jadikan bulan Ramadan sebagai momen untuk memperbaiki diri. Cuman enggak bulan Ramadan tok. Itu hanya sekedar start mulainya. Kemudian berikutnya kita teruskan senantiasa istiqamah sampai ajal datang menjemput. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta